fokus pada tujuan. Karena setiap orang, setiap anak atau peserta didik itu ingin sukses. Iya, Untuk Pak. menjadi sukses itu harus tahu ada langkahnya. Kunci utama yaitu tadi, ya disiplin terhadap diri sendiri. Sembari semangat berbagi, menebar inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sembari, kembali lagi di program Sembari hari ini. Bersama saya, Ain India Fristiasya Madani yang akan menemani Sobat Sembari kali ini. Nah Sobat Sembari, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih guys. Kira-kira tamu spesial kita siapa ya? Halo Pak Muin. Halo. Gimana nih Pak kabarnya Pak Muin hari ini? Alhamdulillah sehat selalu. Sehat Pak? Sehat, alhamdulillah. Happy nggak hari ini? Happy, harus selalu happy. Alhamdulillah. Silahkan Pak perkenalan dulu ke Sobat Sembari. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fatku Muin, guru SMP Negeri 1 Gedangan. Guru olahraga SMP Negeri 1 Gedangan. Nah teman-teman semuanya, Pak Muin ini adalah guru senior, termasuk guru senior loh di sekolah kita yang mengajar di bidang olahraga ya Pak ya. Pak kalau boleh tahu udah berapa lama sih Pak mengajar di Spensaget? Di SMP Negeri 1 Gedangan ini sudah mulai tahun 1998. Ya kurang lebih 27 tahun. 27 tahun itu waktu yang sangat lama loh Pak. Ya lama, lumayan. Itu sudah termasuk waktu menjadi guru atau belum Pak? Sebelumnya saya tidak di sini, sebelumnya pernah jadi guru di Surabaya, pernah di sekolah swasta sebelum diangkat jadi pegawai negeri itu sekitar hanya 1 semester. Kemudian tahun 1988. Kemudian saya dapat SK jadi pegawai negeri, jadi guru SMP negeri di Bondowoso, di Prajekan Bondowoso. Berarti lama ya Pak ya? Ya lama, sudah saya lama jadi sekali. guru itu mulai tahun 88 itu berarti sekitar 37 tahun. 37 tahun menjadi guru, mendidik berbagai jenis murid Pak. Ya, jadi karakter banyak. Banyak banget. Ya. Dan FYI ya Sobat Sembari, Pak Muin termasuk guru favorit di sekolah kita. Kalau boleh tahu tuh kenapa sih Pak? Pak Muin tuh bisa jadi guru terfavorit? Ya, yang membuat saya favorit juga tidak tahu masa ada yang dianggap favorit saya. Iya, buktinya saya sendiri, Pak Muin. Meskipun saya tidak pernah belajar Pak Muin ya, 3 tahun Pak. Tapi saya pernah bersamai sama Pak Muin. Mulai dari pelatihan di luar sekolah. Dan Pak Muin ternyata orangnya tuh hebat loh. Hebatnya di mana? Hebatnya ya, Pak Muin itu bisa merangkul siswa-siswi meskipun tidak kenal loh. Pak Muin bisa. Terus Pak Muin itu asik, ngajarnya juga enak. Keren Pak Muin. Karena saya punya prinsip begini, yang namanya peserta didik siswa itu adalah mereka anak-anak yang cerdas. Jadi ya kita ajak aja, ya kita ajak berkomunikasi dengan baik kan pasti bisa. Oh jadi pembelajarannya itu pembelajaran yang asik ya Iya, Pak ya? iya harus asik. Yang sambil berkegiatan, Ya, tapi aktivitas. materi itu masih masuk gitu ya Pak. Nah itu letak asiknya Pak. Nah Pak, 27 tahun di Spensaget itu lama Pak. Ya, lumayan. Saya mau tanya boleh nggak Pak? Boleh silakan. 27 tahun itu melewati berbagai murid-murid, momen-momen, masuk ke momen. Ya, Momen banyak. apa sih Pak yang paling menurutnya Pak Muin itu berkesan banget sampai nggak bisa lupa, sampai kayak oh ini loh itu apa? Ya banyak sih momen-momen yang menyenangkan. Coba 3 Pak, Ya, 3 Pak. pertama ketika ada siswa yang berhasil, misalnya karena saya guru olahraga di bidang olahraga bisa berhasil menjadi juara begini. Banyak siswa-siswi yang berprestasi di luar itu banyak. Pasti bangga banget Pak. Ya itu saya senang. Anak didik Pak Muin nih. Nah itu ada rasa masa bangga. Iya ya. Ternyata bisa
ada peserta didik saya yang bisa berhasil. Kalau ini Pak, yang nomor 2 apa? Kan tadi kan bangga Ya melihat bangga kalau murid-muridnya. melihat anak sukses. Kira-kira yang nomor 2 apa? Terus pernah juga saya pernah membawa SMP Negeri 1 Gedangan ini juara 3 GSI Sidoarjo, Juara Gala Siswa 3. Indonesia di tingkat kabupaten. Kemudian ada peserta didik yang sampai sekarang itu menjadi pemain nasional. Pemain bola nasional ada. Wow, lulusan SMP Negeri 1 Menjadi Gedangan pemain. guys. Menjadi pemain nasional. Pak, itu berarti bukan cuman peserta didiknya Pak yang keren, tapi guru yang dapat membimbing itu juga keren Pak. Ya sebenarnya namanya peserta didik itu kan banyak ya punya kecerdasan masing-masing. Iya. Ada kecerdasan di bidang masing-masing. Makanya kalau ada guru yang ada orang yang menyatakan guru itu bisa mencerdaskan anak itu, menurut saya itu kurang benar. Sebenarnya anak ini sudah cerdas. Oh gitu. Ya, anak-anak itu sebenarnya sudah cerdas. Cuman tinggal dipoles gitu ya Pak ya. Guru itu tunggalnya apa? Ya itu tadi kecerdasan anak dikembangkan supaya lebih sukses. Oh, seperti Ya itu. karena apa? Karena ada dalam peserta didik itu ada 8 kecerdasan yang berbeda setiap individunya. Nah setiap individunya, nah guru harus tahu kecerdasan apa yang dimiliki peserta didik. Nah itu kecerdasan itu dikembangkan. Oh gitu. Misalnya itu dia itu cerdas di kinestika itu gerak. Iya. Nah itu dikembangkan di olahraganya supaya sukses jadi pemain. Ada olahragawan. Ada yang misalnya punya kecerdasan di bidang logika, matematika itu dikembangkan supaya bisa ahli Bisa matematika. olimpiade gitu ya, Pak ya? Nah itu sebenarnya siswa itu sebenarnya sudah punya kecerdasan. Nah cuma kadang anak tidak tahu kecerdasan. Guru harus bisa Membimbing. menggali dan mengembangkan Seperti itu kecerdasan Pak. itu. Iya. Pak, Ya. kan kalau 27 tahun ya, ngomongin 27 tahun ya, lagi. ya. Itu waktu yang lama. Ya. It's been so long, Pak. Ya. Oke. Nah, waktu dulu sampai sekarang tuh pasti ada perubahan kan, Pak? Ya, Perubahan banyak. cara mengajar. Iya kan, Pak? Ya. Nah, yang Pak Muin rasakan itu perubahan apa, Pak? Apalagi di bidang olahraga. Mungkin banyaknya olahraga, jadi Pak Muin harus belajar ini muridku belajar ini Apa Pak Begini, kira-kira? ya pendekatannya beda. Dulu itu belum ada gadget, HP belum ada. HP itu baru ada mulai marak itu sekitar tahun 2000-an, 2010 mungkin. 2010, ya itu mulai marak. Sebelumnya kan tidak ada itu. Iya, Pak. Nah, yang namanya peserta didik kan banyak yang aktivitasnya banyak. Ya kalau dulu kan karena tidak ada gadget, tidak ada HP, aktivitasnya banyak gerak. Oh, seperti Ya. itu maksudnya. Kalau sekarang banyak HP, otomatis banyak anak yang beraktivitas menggunakan HP, akhirnya kurang gerak. Oh, Nah, berarti menurut Pak Muin tuh gini ya Pak ya. Anak itu dulu itu gerak karena kurang popularitasnya HP. Ya, Jadi ya, anak itu kayak bosen kan gerak Tapi sekarang karena HP telah mengalahkan aktivitas sehari-hari, jadi kayak lebih ke HP ya Pak ya. Ya. Dan sebagai guru Pak Muin harus mencari cara dong bagaimana muridnya ya. ini seru nih kayaknya olahraga ini ikut kayak gitu ya Pak. Ya pendekatannya supaya yang itu memancing supaya anak mau gerak. Oh, gitu. Ya, Tapi HP itu juga bisa jadi rekomendasi loh ya Pak ya. bisa. Tergantung cara penggunaannya ya Nah. Pak ya. Kalau kita bisa memanfaatkan dengan baik maka akan berhasil. Tapi kalau hanya untuk main-main Ya percuma ya Pak percuma, ya. Cuman buang-buang waktu Iya. ya Pak ya. Oh iya Pak. Ini nih ya. ada yang mengecoh mata saya. Dari tadi saya nggak fokus kamera karena lihat ini loh Pak. Nah, Apa ini Pak? Saya baca ya Pak ya. ya. Juara 1 lomba voli antar ranting dalam rangka peringatan Hari Guru PGRI Kecamatan Gedangan tahun 2025. Harusan. Pak, ini kayaknya di Instagram Spen Sakit kemarin ya Pak ya? Ya, kemarin. Ini kan setiap tahun itu di Kecamatan Gedangan itu akan ada lomba-lomba untuk guru-guru. Nah, kebetulan hari Ini tahun mendapatkan juara sekarang, 1 bola voli. bola voli. Iya. Pak, boleh diceritain nggak? Gimana caranya bisa mendapatkan juara 1? Sebenarnya begini,
Yang ini saya kan bukan jadi pemain, hanya untuk menyertai sebagai pendamping. Nah kebetulan teman-teman saya itu yang jadi pemain itu bagus-bagus, lumayan bagus, banyak ya seperti Pak Alam Alid, terus kemudian Pak Johan, Pak Ardi, Pak Patrieka, kemudian ada Bu Sumaina, terus ada Bu Yanti, Bu Putri. Bu Putri, Bu Mesa, Bu Fitri, Iya. nah, banyak ya. Itu Bu Indarti. Oh iya, Bu Indarti. Iya itu, nah itu bagus mainnya. Akhirnya bisa memenangkan. Meskipun sudah memasuki masa-masa yang mengajar menerus, tapi mereka masih kuat loh Pak ya. Ya itu harus. Bapak Ibu guru itu sangat hebat guys. Bahkan saya loh Pak, kalau ke kantin, ya Pak ya, melewati Bapak Ibu guru, semangat mainnya sama murid-murid juga. Keren Pak. Harus. Alhamdulillahnya diberi juara 1. Ya. Semangatnya itu berkobar gitu loh Pak ya Pak ya. Jadi seperti itu Pak. Tapi ini nggak pertama kalinya dong Pak ya, Spen Saged mendapati juara. Dulu juga pernah, ya kan setiap tahun itu selalu ada pertandingan. Cuma kadang-kadang itu ya tahun kemarin enggak belum berhasil. Pasti loh Pak, Ya. pasti ada menang dan Tahun kalah. kemarin itu hanya dapat juara 2. Oh juara. Tahun kemarin. Oh berarti naik ya Pak ya, meningkat ya, juara 3. Oh mainnya kayak gini, naikin ke juara 2. Kebetulan yang ketemu di final itu sama. Kemarin tahun Oh tahun kemarin sama tahun ini. Ya. Lawannya tuh gini Pak. Ya. Oh upgrade Spen Saged gitu Pak. Juara 1 alhamdulillah ya Pak ya. Nah Pak, kan Pak Muin ini udah lama. Ya. Sekarang umur berapa sih Pak? Saya lahir tahun 1966. Nah ini Januari 2026 ini 60 tahun. Pensiun ya Pak. Ya kurang 1 bulan lagi pensiun. Ya, we miss you Pak Muin. Kita semua yang di Spen Saged bakal kangen Pak Muin. Masih banyak kan karena prinsipnya bahkan murid-murid saya itu banyak yang jadi guru. Iya? Ya jadi guru. Di sini juga banyak yang berhasil dan lebih baik dari saya. Seperti Bu Vicky itu juga Iya, murid saya dulu. Bu Vicky. Sekarang sudah lebih baik dari saya. Bu Vicky, Bu Fitri, Deni. Bu Deni, kemudian siapa lagi ya? Bu Fitri, Bu Deni, Bu Siapa? Nanda. Oh iya, Bu Nanda. Pak Patrieka itu dulu saya juga, Pak Patrieka. Gitu ya, Pak. Iya. Ya berarti berhasil juga Pak Muin mendidiknya. Harus seperti itu, harus kita mendidik anak supaya lebih baik dari kita itu. Itu prinsipnya Pak Muin. Harus berhasil lebih baik dari saya. Nah Pak, sebelum memasuki masa pensiun, ya enggak sih ya Pak ya, habis ini kan pensiun ya Pak ya. Ya, kurang 1 bulan. Apa sih Pak pesan-pesan, kan Pak Muin sudah berpengalaman. Pesannya buat para siswa dulu nih Pak. Nah, ya, harus selalu fokus pada tujuan. Nah guys dengerin. Nah, fokus pada tujuan karena setiap anak atau peserta didik itu ingin sukses. Iya Untuk Pak. menjadi sukses itu harus tahu ada langkahnya. Kunci utama yaitu tadi ya disiplin terhadap diri sendiri. Nah guys, Kita tidak bisa misalnya kita nunggu guru sih tidak bisa. Harus memacu diri sendiri. Itu kunci suksesnya di situ. Pak Muin, Ya. tadi kan sudah ya Pak ya untuk peserta didik. Ya harus fokus pada tujuan. Kalau buat guru-guru nih Pak, yang masih muda yang akan melanjutkan Pak Muin, kira-kira apa Pak pesannya? Pesannya supaya yaitu tadi secara profesional mengembangkan diri untuk menjadi guru yang lebih baik. Menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk seperti mencela orang lain, terus kemudian mencari kesalahan orang itu dibuang. Tunjukkan dirinya sendiri. Nah, itu. Tunjukkan kualitas diri sendiri. Yang penting. Itu. Ya kuncinya di situ. Terima kasih loh Pak Muin sudah mau diundang di program kali ini membahas event-event di Hari Guru. Gimana Pak perasaannya Pak Muin? Sedih kah habis ini? Ya enggak sedih ya, memang Memang hidup sudah seperti waktunya ini, ya, memang Pak, sudah ya? Waktunya enggak ada. Karena di dunia enggak ada yang abadi. Iya. Nah, ada baru
diangkat, kemudian pensiun. Ya itu sudah waktunya. Sudah waktunya. Sudah waktunya. Memang harus saya jalani ini. Ya, tidak bisa kita mengulang. Memang sudah jalannya Iya, ya Pak ya. jalannya seperti itu. Mau bagaimana lagi? Iya. Waktunya istirahat kok Iya. ya Pak ya. Sekitar 60 tahun kan sudah lama. Iya. Nah, Sudah tua. Sudah tua. Jadi guru sudah 38 tahun. Waktu yang lama. Terima kasih ya Pak. Semoga seluruh jasanya Pak Muin dapat bermanfaat bagi kita. Dan semoga yang diharapkan Pak Muin nanti dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya semuanya bisa semua bisa sukses. Ya. Membawa Amin. Indonesia menuju Indonesia emas. Amin. 2026 Indonesia emas. 2000, Bismillah. ya, Bismillah ya Pak ya. Oh 2045 Pak. Ya 2045. Itu Indonesia emas karena 100 tahun. Ya, ya ini Pak dari 2026 nanti kita akan berproses ya Ya Pak. Ya. proses. Karena bagaimana juga kalian itu nanti 10-20 tahun lagi akan menggantikan Pak Muin ya. dan guru-guru lainnya. Iya itu. Oke, teman-teman sembari, sekarang kita sudah di penghujung acara. Nah, menurut saya kesimpulannya yaitu guru adalah inspirasi bagi siswa-siswa. Tanpa adanya guru, mungkin siswa tidak dapat mengembangkan kecerdasannya ya Pak ya, Ya. secara maksimal. Dengan adanya guru yang dapat membersamai murid-murid, siswa dapat secara maksimal mengembangkan prestasinya. Iya. Teman-teman di sana jangan lupa ya, tetap ingat guru kalian, tetap sopan, disiplin ya Pak ya. Oke Sobat Sembari, terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, dan share di semua channel kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sembari, semangat berbagi, menebar inspirasi.